Tuh. Izin Bapak, tema kita pada pagi hari ini luar biasa sebenarnya. Berperang, mari berperang bersama melawan narkoba demi mewujudkan generasi emas anti narkoba. Bapak Ibu, kemarin sebenarnya kita diskusi tema apa kira-kira yang menarik. Saya sampaikan ke Pak Riko bahwa tema kita bagaimana kalau kita wujudkan generasi emas anti narkoba di tahun 2045. Nah, kata Mas Riko, kata Pak Riko, kok jauh amat 2045, ini masih 2025. Kira-kira Bapak Ibu, kenapa kita fokus ke 2045 Bapak Ibu? Ada nggak yang bisa menyampaikan? Kenapa kita fokus ke 2045 Bapak Ibu? Sudah masuk? Karena Indonesia emas. Apa itu Indonesia emas Ibu kira-kira? Kira-kira apa itu Indonesia emas? Kenapa dikatakan Indonesia emas tahun 2045 Ibu? HUT RI yang ke-100. HUT RI yang ke-100. Terus apa hubungannya dengan generasi emas 2045 Bu? Kira-kira. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya sekarang ini target Indonesia itu adalah menciptakan generasi emas di tahun 2045. Nah, kita bicara tentang narkotika, tentang narkoba, sebenarnya bukan lagi berbicara tentang pecandu, pengedar, bandar, dan lain sebagainya. Tapi kita berbicara tentang keberlangsungan suatu negara. Nah, Bapak Ibu, terlepas dari materi, yang mau saya katakan begini, Indonesia itu merdeka tahun 1945. 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu adalah di tahun 2045. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira ini hadiah apa yang mau kita beri untuk ulang tahun Indonesia yang ke-100? Nah, hadiahnya adalah tentu saja target kita pasti ingin menjadikan negara ini menjadi negara yang maju. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa dikatakan generasi emas? Karena generasi yang nanti tahun 2045 yang menjadi pemimpin adalah generasi di usia anak Bapak Ibu semua. Jadi kenapa kita bilang, kenapa repot 2045? Kita mau mempersiapkan generasi ini menjadi pemimpin bangsa yang unggul. Nah, jadi kalau bicara narkoba, sebenarnya kalau Bapak Ibu pakai narkoba itu sebenarnya yang dirugikan adalah anak-anak Bapak Ibu sendiri, karena mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin ini adalah PR kita bersama. Kita tidak lagi membicarakan bahwa ini pecandu, ini pengedar, tidak, tapi bagaimana ibu bapak mempersiapkan anak bapak ibu menjadi pemimpin yang baik di tahun 2045. Kenapa? Nanti bisa ibu ukur sendiri nih, anak ibu sekarang usianya berapa, kira-kira di tahun 2045 nanti sudah seperti apa, sudah jadi apa, sudah apa. Nah, Bapak Ibu, ini sekarang permasalahannya adalah di kita, anak SD saja sudah ada yang pakai narkoba. Nah, ini permasalahan sekarang, Bapak Ibu. Nah, di kita sekarang, anak SD merokok itu sudah hal yang biasa, Bapak Ibu. Nah, bisa Ibu bayangkan, bisa Bapak Ibu bayangkan, dari SD dia sudah merokok ini, sampai dia SMA, sampai dia dari SD, SMP, SMA, sampai dia pulang tinggi, dan sampai dia bekerja, dari SD sudah merokok, ini pasti luar biasa sekali Bapak Ibu, tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Makanya sekarang adalah target kita ini bagaimana menjadikan anak Bapak Ibu, anak kita semua menjadi anak yang bersinar di tahun 2045. Bersinar itu artinya bersih dari narkoba. Nah, Bapak Ibu, kalau anak kita dari sekarang sudah tidak bersih narkoba, 2045 bukan akan menjadi Indonesia emas, tetapi menjadi Indonesia cemas. Apakah Indonesia ini akan menjadi negara maju atau nanti kita makin keterbelakang. Nah, makanya saya bilang sekarang ini adalah bukan tanggung jawab anak Bapak Ibu, tapi tanggung jawab kita sama-sama bagaimana menjaga anak kita untuk jangan sampai menyalahgunakan narkoba. Hal yang paling kita lakukan sederhana Bapak Ibu adalah
Kalau Bapak Ibu tidak ingin anaknya pakai narkoba, hal yang paling utama dilakukan adalah cuma satu, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan menggunakan narkoba. Jadi kalau ketika Ibu menggunakan narkoba, Bapak Ibu tidak akan bisa lagi melarang anak Bapak untuk jangan pakai narkoba. Kenapa? Karena orang tuanya aja make. Untuk melarang anak Gen Z sekarang ini itu sangat sulit. Banyak anak sekarang merokok karena sering melihat kedua orang tuanya perokok. Ini sebenarnya harus ada upaya-upaya jangan sampai anak kita nanti mengkonsumsi narkoba. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Mungkin next. Next. Saya mungkin masih usia-usia sepantaran mungkin adik Bapak Ibu, anak Bapak Ibu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan studi komparatif, ternyata narkoba dapat dijadikan sebuah ancaman untuk dapat menghancurkan sebuah negara. Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu negara mana yang sudah hancur karena narkoba? Philadelphia. Philadelphia. Oke, itu kota di, ya boleh. Yang lain selanjutnya? Bahkan Philadelphia itu di sepanjang jalannya pecandu narkoba semua banyak. Ada lagi selain Philadelphia? Lanjut. Bapak Ibu, selain Philadelphia masih ada Kolombia, masih ada Meksiko, Ohama, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu kira-kira bagaimana dengan Indonesia, Bapak Ibu? Kita sekarang pada di fase mana kira-kira Indonesia, Bapak Ibu? Masih rawan narkoba. Kemarin Pak Riko dengan tim menangkap 2 ton sabu. Dalam minggu depannya ditangkap lagi 2 ton sabu. Berarti sebulan estimasi berapa ton kira-kira masuk ke Indonesia, Bapak Ibu? Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kondisi bangsa kita sekarang? Bapak Ibu, kita sekarang ini sedang di fase Indonesia darurat narkoba. Nah, kenapa Indonesia darurat narkoba? Karena tadi pernah Bapak Ibu, kepala desa seluruh Indonesia itu ditanya oleh BNN, ditanya kira-kira kepala desa ini ada nggak yang berani menjamin desanya bersih dari narkoba? Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu tidak ada satupun kepala desa yang menjamin desanya bersih narkoba. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya hampir di seluruh wilayah Indonesia ini semuanya tersusupi sama narkoba. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa darurat narkoba? Bapak Ibu, sekarang ini hampir tidak ada lagi pekerjaan yang kalau bekerja di tempat kita bebas dari narkoba, bersih dari narkoba. Ternyata suka tidak suka ASN ada yang menggunakan narkoba, TNI ada yang menggunakan narkoba, Polri ada yang menggunakan narkoba, dan lain sebagainya. Jadi hampir semua pekerjaan tersusupi sama narkotika. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kenapa darurat? Pak, kalau masuk di agama saya jamin tidak ada yang pakai narkoba. Faktanya Bapak Ibu, ustadz juga ada yang pakai narkoba. Pendeta juga ada yang menggunakan narkoba. Jadi hampir semua ini kita diserang sama namanya narkoba. Bapak Ibu, berdasarkan penelitian 30 sampai 40 orang meninggal dunia setiap hari karena narkoba. Jadi setiap hari ada sekitar 30 sampai 40 orang meninggal dunia karena narkoba. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, saya langsung aja deh, nggak usah pakai slide boleh ya. Kita diskusi ringan aja. Bapak Ibu, pertanyaannya sebenarnya sekarang, bolehkah kita menggunakan narkoba, Bapak Ibu? Tidak. Yang tidak, yakin nggak boleh? Boleh kan?
Bapak Ibu, kita ini narkoba ini di Undang-Undang 35 harus BNN itu harus menjamin ketersediaan narkotika. Di Undang-Undang 35 kita negara ini harus menjamin ketersediaan narkotika untuk sebagai kebutuhan medis dan ilmu pengetahuan. Jadi pertanyaannya adalah, boleh nggak kita pakai narkoba, Bu? Boleh. Kapan kita boleh pakai narkoba, Bu? Dalam penggunaan medis dan tidak berlebihan. Nah, kalau misalnya saya sakit gatal-gatal, Bu, saya pakai sabu sedikit aja, nggak berlebihan, boleh nggak? Boleh mungkin, Pak. Jadi Bapak Ibu, narkoba itu boleh digunakan, yang tidak boleh adalah penyalahgunaan. Kapan kita boleh menggunakan narkoba ini? Kalau sesuai dengan resep atau izin dokter. Nah, boleh dengan izin dokter. Makanya ada istilah peredaran gelap. Berarti ketika ada peredaran gelap narkoba, berarti ada juga peredaran terang narkotika atau narkoba. Kapan peredaran terang itu? Ketika dia berada di rumah sakit, apotik, dan untuk kepentingan medis lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang bisa menentukan kita boleh menggunakan narkotika itu pasti dari dokter. Saya yakin di sini bapak-bapak yang muslim, yang beragama Islam, saya yakin semuanya pasti sudah pakai narkotika, Bu. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kita sudah pakai pada saat kita sunat. Jadi Bapak Ibu, obat bius itu turun dari morfin, jadi kalau orang habis operasi, biasanya kalau tes urin pasti hasilnya positif morfin. Kenapa? Karena obat bius itu turun daripada morfin. Nah, pertanyaannya lagi Bapak Ibu, kenapa narkotika itu berbahaya jika salah gunakan? Jawabannya adalah karena narkotika ini dapat menimbulkan ketergantungan, kecanduan, dan dapat mengubah perilaku seseorang. Artinya, orang pakai narkoba ini dapat merubah pikiran. Nah, pertanyaan saya, kenapa kalau habis sunat itu tidak ada yang kecanduan minta disunat lagi? Padahal itu narkotika. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Narkotika ini menimbulkan kecanduan, tetapi kenapa kecanduan yang waktu sunat tidak ada lagi orang yang datang minta sunat lagi sama dokter? Jawabannya ini tentu karena dokter memberikan anjuran itu sesuai dengan gejala medisnya. Jadi memang jika diperlukan untuk di pengobatan ini pasti sudah ada pertimbangan dari dokter. Nah, Bapak Ibu, yang jadi masalah adalah narkoba ini dapat menimbulkan kecanduan. Uniknya Bapak Ibu, kecanduan narkoba ini sedikit berbeda dengan kecanduan yang lain. Contoh, saya biasanya kalau makan itu minumnya es jeruk. Berarti saya kecanduannya es jeruk. Sama nggak misalnya dengan Pak Riko lah. Misalnya Pak Riko ini kecanduan sabu misalnya. Sama nggak dengan saya kecanduan es jeruk dengan Pak Riko kecanduan sabu? Kira-kira Bapak Ibu? Pasti kecanduannya berbeda. Apa berbedanya? Contoh begini. Saya hari ini makan ke tempat rumah makan Padang. Terus saya pesan makan dan pesan es jeruk. Ternyata kata penjualnya, mohon maaf Bapak, es jeruknya sudah habis. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana kondisi perasaan saya? Apakah saya marah-marahin penjual nasi Padangnya? Saya nggak mau tahu, saya pokoknya maunya es jeruk. Pasti kondisinya tidak seperti itu. Pasti saya mengatakan, oke, saya kalau tidak ada saya pesan teh obeng saja, nanti pas ada saat keluar saya bisa beli es jeruk. Hal ini pasti berbeda dengan orang ketika kecanduannya itu kecanduan sabu atau narkoba jenis lain. Kenapa? Begitu kita dirasakan kita pengen, ini pasti hasrat ingin meminta itu pasti kuat. Contoh, begitu kita beli, ternyata kata yang jual, mohon maaf Pak, uang Bapak tidak cukup. Pasti akan melakukan segala macam upaya supaya uang ini cukup untuk bisa beli sabu. Mohon maaf Pak, sabunya habis, adanya di Natuna.
Kalau perlu saya akan berenang ke Natuna untuk saya dapat sabu. Bapak Ibu, kecanduan narkotika ini, narkoba ini adalah kecanduan yang sulit untuk dikendalikan. Nah, faktanya Bapak Ibu, ternyata rokok itu juga bagian dari narkoba. Jadi Bapak Ibu, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Yang mau saya sampaikan adalah rokok di bagian bahan adiktif. Dia kecanduan. Dia kecanduan yang kecil dari segelintir narkoba, Bu, Bapak. Nah, pertanyaan saya, yang kecil ini saja kita kalau mau berhenti susah. Banyak orang lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Artinya apa? Untuk hal kecil ini aja kita susah berhenti dari kecanduannya. Apalagi kalau kita sudah kecanduan sabu, ekstasi, heroin, kokain, dan lain sebagainya. Ini pasti kecanduan akan sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, saya contohkan rokok, karena kan seringnya di kalangan kita, bang, kita semua rata-rata perokok. Narkoba ini, rokok ini termasuk kecanduan yang paling kecil. Sifat dari narkotika ini, Bapak Ibu, adalah ketergantungan, dan dia pasti dosisnya selalu meningkat. Jadi bisa Bapak Ibu rasakan sendiri, yang awalnya 1 batang mungkin bisa jadi 1, 2 batang, 3 batang, sampai 1 bungkus dan 1 slok malah 1 hari. Artinya apa? Dosis terus meningkat. Nah, sama dengan narkoba jenis lain, Bapak Ibu. Dosis akan terus meningkat. Awalnya 1 butir, 2 butir, dan lain sebagainya. Nah, sama juga dengan rokok, Bapak Ibu. Biasanya nih, kalau kita diskusi begini atau di ruangan tempat ber-AC, ini 2 jam aja, ini 1 jam aja lidah sudah pahit nih Bapak Ibu. Pikiran sudah mulai uring-uringan karena kita sudah dikendalikan. Nah, apalagi kalau narkoba jenis sabu, ekstasi, dan sebagainya. Artinya apa Bapak Ibu? Ini kecanduan yang memang sulit untuk dikendalikan, dan memang solusinya adalah mau tidak mau kita harus rehabilitasi. Bapak Ibu, yang mendasar lagi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti kalau masalah narkoba mungkin sedikit banyak paham. Yang mau saya tanyakan adalah ini bagaimana upaya agar menjaga keluarga kita jangan sampai ada yang menyalahgunakan narkoba, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu suka tidak suka harus memberikan contoh yang baik, Bapak Ibu. Nah, bagaimana contoh yang baik? Ya Bapak Ibu jangan pakai narkoba, itu intinya. Intinya jangan pakai narkoba, Bapak Ibu. Kalau sudah menggunakan narkoba, pasti untuk menghindari ini susah. Nah, lanjut Mas, mungkin Pak Terry, coba lanjut. Oke, saya lanjut aja ya. Mas Rizky. Oke, lanjut, mungkin next terus Mas. Next terus saja. Oke. Bapak Ibu, saya berharap ini nanti setelah kegiatan ini mungkin akan ada kegiatan lain yang sifatnya mungkin lebih ke tatap muka atau tes urin kalau perlu nih. Di satker Bapak Ibu masing-masing mungkin tes urin, karena tes urin juga masih di bawah saya. Jadi jika ada yang ingin pelaksanaan tes urin di tempat kerjanya, monggo. Lanjut, terus. Slide-nya terus. Terus. Oke, lanjut. Oke, ini aja nggak apa-apa. Bapak Ibu, oke Bapak Ibu kita lanjut. Kaitan dengan narkoba tadi Bapak Ibu, narkoba itu sebenarnya singkatan, paling tidak Bapak Ibu paham lah, narkoba itu sebenarnya dari singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
Nah, Bapak Ibu, di narkotika ini saya yakin ini rata-rata ini kan fakultas hukum ya, magister hukum. Narkotika ini di Undang-Undang 35 jelas bahwa penyalahgunaan narkoba golongan 1 itu minimal hukumannya 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Di tropika minimal 2 tahun, maksimal hukuman mati, dan bahan adiktif lainnya ini tidak ada hukuman, tetapi sama-sama menimbulkan ketergantungan. Nah, termasuk miras, lem, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mungkin boleh kalau ada yang mau sharing bertanya, mungkin silakan saja Bapak Ibu sambil kita lanjut. Kalau ada yang bertanya kaitan dengan seputar narkoba, boleh. Jika ingin bertanya, boleh. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Pak, izin Pak. Halo, Pak. Halo, Assalamualaikum. Ya, magister ke hukum ya, Bapak Iya. Ibu. Assalamualaikum Pak. Boleh bertanya Bapak Ibu kaitan dengan narkoba, silahkan. Halo Pak. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Pak terkait pengguna narkoba yang dalam hal misalnya tertangkap tangan, bagaimana ininya, apa namanya, mekanismenya. Maksudnya mekanismenya itu terhadap korban yang tertangkap tangan atau misalnya berdasarkan hasil tes urin ada mengandung narkoba, apa yang mesti dilakukan kepada korban tersebut, Pak? Apakah dia bisa hanya direhabilitasi atau bisa dipidanakan? Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Oke, makasih Pak Didi, pertanyaan bagus sekali. Izin Bapak Ibu, upaya penegakan narkoba ini sebenarnya ada dua Pak jalurnya. Sebenarnya ada jalur secara voluntary atau sukarela, yang kedua adalah compulsory. Saya sebenarnya memberikan dulu tentang sejarahnya ini Pak. Izin Bapak, semula di undang-undang kita ini, semua ada undang 35, Bapak Ibu, semula pecandu, penyalahguna, pengedar bandar itu semuanya begitu positif langsung dimasukkan ke penjara, Pak. Ini sejarah nih, Pak, langsung masuk ke penjara. Nah, lambat laun muncullah para aktivis yang mengatasnamakan korban penyalahgunaan narkoba. Bahwa kami ini orang sakit, Pak. Kami ini harus direhabilitasi, kami ini harus segera dirawat. Karena yang namanya orang sakit harus diobati. Atas pertimbangan-pertimbangan itu, Bapak, muncullah Undang-Undang 35, bahwa di pasalnya itu salah satunya adalah kalau korban, kalau pecandu wajib direhabilitasi. Nah, lambat laun BNN terbentuk, Pak. Akhirnya BNN membentuk lembaga-lembaga rehabilitasi, membentuk rumah sakit rehabilitasi. Harapannya, Bapak Ibu, begitu kita sakit atau jadi pecandu narkoba, kita akan langsung melapor ke tempat rehabilitasi. Karena kalau dulu kan tidak tempat rehabilitasi, Pak, begitu tertangkap, ngakunya kami ini sakit, nggak tahu mau kemana. Nah, pertanyaannya, setelah dibentuk lembaga rehabilitasi, Bapak Ibu, kira-kira ada nggak orang yang datang untuk rehabilitasi, Pak? Sedikit sekali, Pak. Kalaupun datang, Pak, itu paling kalau kanker sudah stadium 4, Pak. Sudah mau gila, sudah mau habis rumahnya, habis hartanya, baru dia mau ngelapor untuk direhabilitasi. Nah, setelah dibentuk, ternyata Bapak Ibu nggak ada yang ngelapor. Tidak ada. Nah, kebanyakan Pak, pecandu narkoba ini begitu ditangkap baru mengakunya korban. Begitu dia ditangkap tangan, begitu dia tertangkap razia, ngakunya saya ini korban, Pak. Pertanyaan kita sebenarnya di pemerintah, selama ini kemana aja? Rehab sudah ada nih, gratis, tapi nggak mau berobat. Begitu ketangkap, baru ngakunya
korban. Nah, dasar pertimbangan itu Pak, jika penangkapan secara kompulsori atau tertangkap tangan, pecandu narkoba ataupun pengedar narkoba sekalipun, dia harus melakukan yang namanya proses hukum Pak. Artinya Bapak Ibu, karena dia tidak sukarela, dia tertangkap, dia akan diproses hukum, dan nanti hakim yang memutuskan apakah dia direhab atau dia di penjara. Atau Bapak Ibu mungkin penyidiknya melakukan permohonan tim asesmen terpadu, melihat bahwa dia hanya pengguna narkoba, barang buktinya kecil, tidak terlibat jaringan, dia akan diusulkan untuk direhabilitasi. Jadi Bapak Ibu, karena dia tertangkap tangan, ini harus ada proses yang dijalani. Berbeda dengan orang yang secara sukarela datang ke kantor kita, itu ketemunya pasti dokter langsung Pak. Tapi kalau dia tertangkap, pasti dia akan ketemunya penyidik dulu. Nah, ketika dia ketemu penyidik, ketemu Pak Riko nih, ya pasti ada proses yang harus dia lalui. Gitu kira-kira Bapak. Jadi sebelum ketangkap, rehab dulu Pak. Itu yang lebih baik. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan, Bapak Ibu mungkin sambil daripada materi, mungkin ada yang bertanya lagi, boleh Pak, bebas kaitan dengan narkotika. Kalau saya nggak bisa menjawab, masih ada Pak Riko tuh. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Pak, Sedikit izin Pak. dari saya pertanyaannya, Bang. Halo, Pak. Ini- Sejauh mana pertanyaan saya? Bang Deddy ada tambahan, Bang Deddy? Izin Pak, nyambung sedikit Pak. Boleh. Jadi tadi itu kan terkait masalah korban atau sebagai pemakai ya Pak. Iya. Sekarang itu terkait masalah pengedar. Pengedar ini kan sudah barang tentu dia memang yang menyebarkan memang ada pidananya Pak. Tapi bagaimana yang terjadi kalau pengedar ini juga pemakai juga gitu loh kan. Jadi akhirnya begitu dia misalnya masuk rumah tahanan negara itu karena dia sudah kebutuhan itu juga, ada nggak dia misalnya di dalam penjara itu ada proses rehabilitasi juga Pak selain dia dihukum pidana tadi itu Pak. Oke, baik Pak, bagus pertanyaannya. Ada Pak. Jadi biasanya di lapas-lapas sekarang kerjasama dengan BNN, lapas itu juga ada rehabilitasi Pak. Jadi misalnya 3 bulan sebelum dia bebas Pak, dia direhab dulu Pak. Jadi 3 bulan. Jadi tetap kalau dia memang pengedarnya sebagai pecandu juga, ini kan sebenarnya kan dia ini sebenarnya dulunya pecandu yang direkrut jadi pengedar sebenarnya Pak. Uang nggak ada lagi, direkrut jadi pengedar. Kadang-kadang pun tanpa dikasih uang Pak. Kalau kamu jual barang ini, saya kasih kamu 10 butir atau kamu ini. Dan dia mau. Akhirnya dia menjadi pecandu yang naik kelas jadi pengedar. Nah, di lapas kita punya tempat rehabilitasi Pak. Jadi 3 bulan sebelum dia dibebas itu ada pendampingan. Dengan harapan nanti dia keluar bisa bersih Pak. Oke, tadi Pak Riko, gimana Pak Riko? Ya, Pak Ded, saya menambahkan sedikit. Jikalau tertangkap tangan, seseorang itu membawa narkotika atau memiliki narkotika, di sini ada urusan dengan penyidik, di mana penyidik punya keyakinan bahwa dia benar sebagai pengguna. Namun di dalam hal itu ada namanya tim asesmen terpadu, yang mana penyidik memberikan permohonan kepada tim asesmen terpadu, yaitu terdiri dari dokter psikologi, dari tim hukum dan tim medis. Jadi di sini juga kan bahwa seseorang itu benar tidak bisa syarat pertama, narkotika itu di bawah SEMA, peraturan bersamanya itu untuk narkotika di bawah 1 gram, dan untuk ekstasi di bawah 8 butir. Kemudian ada lagi, dia tidak termasuk dalam jaringan, dan jumlah pemakaian di bawah SEMA juga. Nah, inilah diputuskan oleh tim hukum dan tim medis. Gitu. Jadi kalau misalnya tim medis mengatakan bahwa dia hanya pecandu, coba-coba, dia hanya pengguna, maka dia bisa dilakukan rehabilitasi. Kembali lagi ke tim hukumnya, bahwa dia termasuk jaringan apa bukan jaringan. Kalau dia termasuk jaringan dan ini perbuatan yang mengulang, maka dia tidak bisa dilakukan rehabilitasi, tetap dilanjutkan ke tindak pidana narkotika. Gitu Pak Deddy. Saya mau bertanya sama Pak Adil.
boleh. Satu hal, sejauh mana pencegahan yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau untuk pencegahan narkotika khususnya di Kepulauan Riau. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Riku. Ini sebenarnya sama seperti yang Pak Riku mungkin juga dengar bahwa BNN itu tidak bisa sendiri, Pak Riku. BNN tidak bisa sendiri, tentu kita harus banyak-banyak melaksanakan kolaborasi dengan stakeholder terkait. Nah, upaya apa yang dilakukan oleh bidang pencegahan, tentunya sebenarnya kita harus paham dulu Bapak Ibu, pencegahan ini adalah, tupoksinya adalah mengurusin orang yang sehat, jangan sampai pakai narkoba. Nah, jadi memang kita melindungi orang-orang yang sehat nih, yang belum pernah pakai narkoba, jangan sesekali dia menggunakan narkoba. Upaya-upaya yang kita lakukan yang paling penting adalah kita, Bapak Ibu, ini jujur Bapak Ibu, pencegahan ini kadang-kadang kalau hanya sifatnya penyuluhan ini masuk kiri keluar kanan Pak. Jadi Bapak Ibu, upaya yang kita lakukan adalah upaya pencegahan yang terstruktur dan sistematis. Jadi Bapak Ibu, kita memberikan pencegahan ini dimulai sejak usia dini sampai dia dewasa. Bapak Ibu, kami sudah menggandeng dinas pendidikan, kami sudah menggandeng stakeholder terkait, kaitan dengan gini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bicara, saya yakin pasti yang muslim mengatakan, kalau saya tawari sekarang makan babi, kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Yang muslim ditawarin makan babi pasti tidak mau. Kenapa? Karena dari kecil dikatakan, nak jangan makan babi. Babi itu haram. Begitu besar ini Bapak Ibu, kita disuruh makan babi nggak mau kita Bu. Dikasih gratis pun nggak mau. Kenapa? Karena di paradigma kita adalah babi itu haram. Inilah yang mau kita buat Bapak Ibu, bagaimana anak-anak di Kepulauan Riau ini dari kecil sudah paham bahwa narkoba itu merusak dan haram. Nah, makanya Bapak Ibu kami menggandeng dinas pendidikan, mudah-mudahan segera terlaksana, kita membuat kurikulum anti narkoba. Artinya memasukkan materi narkotika ke kurikulum pendidikan. Dimulai dari SD, SMP, sampai SMA Bapak Ibu. Apa itu maksudnya? Supaya anak kecil ini dari SD sudah tahu itu, sudah belajar bahaya narkoba dan diujiankan. Jadi kalau anak tidak diujiankan soal ini Bu, dia nggak akan belajar. Tapi waktu bilang materi narkoba masuk ujian, mereka akan coba untuk belajar ini. Sama kayak Bapak Ibu nih mau sidang, ini materinya narkoba nanti masuk nih di ujian, pasti belajar. Nah ini yang mau kita terstruktur sistematis. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, kita menggandeng wilayah-wilayah pesisir. Kita menggandeng nelayan, menggandeng kelompok-kelompok wilayah pesisir untuk memberikan mereka edukasi Bapak Ibu, sehingga mereka ini sering jadi korban ketidaktahuan, sehingga mereka ini ke depan bisa membantu BNN. Nah, pencegahan juga banyak kita lakukan, pencegahan untuk membentuk kelurahan maupun desa bersih dari narkoba. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah kita membentuk satgas anti narkoba. Dulu Bapak Ibu, Uniba ini punya satgas anti narkoba ini. Sudah pernah kita bentuk, kita sudah ber-MOU, kita sudah buat program di sana. Waktu itu di zaman Pak Ngaliman, WR3-nya. Kalau saya nggak salah itu zaman saya dulu berkegiatan di Uniba, kita punya satgas anti narkoba di sana, kita punya kegiatan, tapi sekarang udah mulai hilang nih. Nah, boleh juga kapan-kapan nanti BNN kerjasama lagi dengan Uniba, kita bentuklah kampus bersinar di Uniba. Kampus bersih narkoba. Boleh. Nah, jadi Bapak Ibu, upaya pencegahan yang kita lakukan intinya adalah kolaborasi bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan sekolah bersih narkoba, desa bersih narkoba, pekerja bersih narkoba, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Ada barangkali pertanyaan lain Bapak Ibu, dari Bu Gita mungkin, dari Pak Info, silakan. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu, berdasarkan penelitian, ternyata ibu rumah tangga itu tertinggi kedua, kalau saya tidak salah.
kategori pekerjaan, ibu rumah tangga itu tertinggi kedua Bapak Ibu yang menyalahgunakan narkoba. Nah ternyata banyak ibu-ibu yang stres, depresi mungkin karena rumah tangga atau suaminya atau dan sebagainya, ternyata banyak yang mengarah ke narkotika. Ini juga harus kita sama-sama waspadai Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Terima kasih Bang Adil. Tadi jelas untuk pencegahan itu Ada? dibutuhkan. Oh, Atau saya yang bertanya kira-kira, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tahu efek narkoba itu apa? Kira-kira. Kecanduan, Pak. Atau ada yang sudah mau konsumsi kali barangkali bisa memberikan sharing? Boleh Bapak Ibu? Perubahan Bapak Ibu? perilaku mungkin. Cukup? Perubahan perilaku, Pak. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ini saya susah melihat nih karena yang webcam nggak banyak. Yang buka kameranya nggak banyak nih. Bapak Ibu, orang pakai narkoba itu cuma 3 saja yang dihadapinya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu pakai narkoba itu cuma 3 yang Bapak Ibu hadapi. Yang akan Bapak Ibu alami itu cuma 3. Yang pertama mati sia-sia, yang kedua jadi orang gila, dan yang ketiga masuk penjara Bapak Ibu. Cuma 3 ini pasti. Bapak Ibu, mati sia-sia ini artinya begini, semua orang pasti mati, pasti meninggal dunia. Tapi kalau kita terjadi karena pakai narkoba Bapak Ibu, ketika kita mati, ini orang sekitar kita, begitu kita mati akan mengucapkan syukur alhamdulillah Bapak Ibu. Akhirnya mati juga dia. Tentunya kita tidak mau begitu kita meninggal ini Bapak Ibu, disyukurin orang, mati juga dia. Berkurang penjahat di tempat kita, akhirnya dia sudah mati juga. Nah ini yang kita nggak mau Bapak. Kita ingin Bapak Ibu di sini semua, begitu kita meninggal dunia, orang pada sedih, kenapa ya orangnya baik kok cepat meninggalnya, kok meninggal ya. Nah ini yang paling kita hindari Bapak Ibu. Jangan menjadi orang yang mati sia-sia. Yang kedua Bapak Ibu, jadi orang gila. Bapak Ibu, saya punya teman Bang Riko nih, kalau ada razia saya aman lah, pasti kasih tahu, nggak akan dites, nggak akan ketangkap lah di tes urin atau razia. Kalau ini ada Bang Riko nih, aman nih. Bapak Ibu, meskipun seandainya kita lolos dari segi hukum, Bapak Ibu, yang namanya kesehatan itu tidak akan bisa lolos Bapak Ibu. Pasti kesehatannya akan mengalami gangguan. Saya sudah sering melihat orang yang kecanduan narkoba, Bapak Ibu, baik itu PNS, TNI, Polri, saya sudah lihat kondisinya Bapak Ibu. Meskipun lolos dari sejerat hukum Bapak Ibu, tapi kondisi kesehatan tidak bisa dipungkirin. Kenapa? Karena otaknya sudah dipengaruhi Bapak Ibu. Jadi yang tadinya dia mungkin pendiam jadi pemarah dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya Bapak Ibu mengalami gangguan jiwa. Yang ketiga Bapak Ibu, pasti ini masuk penjara. Bapak Ibu mungkin nggak banyak bisa saya sampaikan, 1 jam sudah berlalu, kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak Bapak Ibu? Atau kita cukupkan saja pemapar kita hari ini? Ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu kaitan dengan narkotika, bebas, umum, mau itu pemberantasan, rehabilitasi, pencegahan, boleh. Atau Ibu Pak, saya mau tes urin di kantor saya, boleh Ibu? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup Bapak. Izin Pak, silakan. saya bertanya Pak. Boleh? Ya, izin Pak, Tito di sini Pak, tanya. Yes, ya. Ya.
mungkin terkait umum tapi tentang narkoba juga. Izin Pak, Boleh. untuk bagaimana andil kita yang paling gampang dan paling mudah untuk kita bisa ikut membantu dalam program pemerintah, dalam hal ini BNN, untuk pencegahan dan apa ya namanya, agar orang-orang terdekat kita tidak terpapar hal-hal negatif dari narkoba tersebut. Berikut Pak, Oke. terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Apa yang bisa kita lakukan? Peran serta apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu, Bapak harus menjadi contoh dulu Pak. Contoh yang baik sehingga keluarga Bapak bisa meniru hal-hal baik yang bisa yang sering Bapak lakukan. Itu yang pertama. Artinya gini Pak, kita ngomong tentang narkoba, kita aja pakai narkoba kan sama aja bohong ini. Nah itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua Pak, narkoba ini harus sering-sering diulang Pak tentang bahaya narkobanya ini. Bahkan orang bilang, bosan ini terus. Sebenarnya ini harus sering-sering diulang, apalagi bagi keluarga kita, anak kita, supaya terdoktrin tadi, si BKT bilang babi haram, Pak. Lama-lama memang nggak mau makan babi sampai besar Pak, yang muslim ini Pak. Karena begitu masuknya doktrin itu. Nah itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga Pak, peran yang kita lakukan sebenarnya membantunya ini Pak, di setiap kesempatan Bapak, baik itu di berbagai kegiatan, sisipkanlah materi tentang narkotika Pak. Saya yakin ini juga bermanfaat. Hari ini saya dikasih kesempatan untuk ngomong tentang bahaya narkoba. Sisipkan Pak, ingatkan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu ini sebentar aja sebenarnya, tapi bagaimana untuk anak didik Bapak Ibu yang harus, anak Bapak Ibu yang kedepannya masih butuh perhatian. Izin Bapak, banyak orang rehabilitasi itu, banyak anak jadi pecandu ini sebenarnya karena komunikasi dengan kedua orang tuanya ini ada sedikit bermasalah. Jadi sehingga anak ini terjerumus bahaya narkotika. Bapak Ibu sadari sendiri Pak, seberapa banyak sih Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan anak? Pasti nggak banyak. Apakah makan malam masih ngumpul, atau ke setiap makan malam ada berbicara dan lain sebagainya? Mungkin sudah jarang, tidak seperti dulu Pak. Jadi memang jadi sosok yang luangkan waktu untuk keluarga. Nah untuk di masyarakat Bapak Ibu harus terlibat dan sisipkan pesan-pesan narkoba di setiap kita berkegiatan Pak. Artinya untuk pencegahan itu disisipkan di perusahaan Bapak buat program tentang pencegahan, undang BNN boleh, di masyarakat juga Bapak sisipkan tentang materi-materi bahaya narkoba, baik bisa Bapak lakukan sendiri maupun Bapak bisa mengundang BNN maupun aparat penegak hukum lainnya. Intinya Bapak Ibu jangan lelah untuk menyampaikan ini. Kenapa? Ini kita benar berada di kondisi yang darurat narkoba Pak. Saya melihat anak SD sudah banyak sekali yang menyalahgunakan narkoba Pak. Entah itu lem, itu rokok, dan lain sebagainya. Dan ini kalau dibiarkan Bapak Ibu, dari SD sudah menggunakan, ini saya nggak bisa jamin ini dari dia SMP ini seperti apa. Jadi Bapak Ibu, saya tidak menyuruh menghimbau yang lain, tapi paling tidak selamatkanlah keluarga Bapak Ibu terlebih dahulu. Bapak harus memberikan tauladan yang baik kepada anak Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ada yang lain? Cukup? Cukup Pak. Ada yang lain Pak? Sambil diskusi boleh berbagi pendapat saya, atau sharing-sharing, saya senang juga nih Pak. Saya yakin Bapak Ibu pasti punya banyak pengalaman yang luar biasa. Tadi juga disampaikan Pak Riko, begitu ketangkap tangan harus dimasukkan terpadu. Yang jadi masalah adalah Bapak Ibu tidak banyak orang yang tahu. Begitu ditangkap, keluarga berhak mengajukan TAT dan sebagainya, penyidik berhak mengajukan, ini banyak yang nggak tahu. Makanya memang harus sering-sering disampaikan tentang proses narkotika ini Pak, penyalahgunaan maupun peredaran gelapnya dan lain sebagainya. Ada yang lain Bapak Ibu atau cukup? Mungkin cukup ya, karena nggak banyak lagi nih, mungkin cukup. Saya kembalikan ke Pak Riko. Ya, terima kasih Bapak Adin. Mungkin ada pencerahan-pencerahan bagi kita semua.
bahwa benar narkotika itu merusak anak bangsa, di mana juga tahun 2045 akan diciptakan Indonesia bersih narkoba. Oke, Pak Riko mungkin bisa di closing saja. Atau barangkali yang bertanya boleh. Dengar Pak? Oke, dengar. Halo? Ya, Pak Riko. Ya, terima kasih Pak Adin. Halo, bisa didengar? Bisa. Silakan, Pak. Halo, terima kasih buat Pak Adin, terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Kita tahu pada hari ini kita telah melaksanakan kegiatan kita juga untuk memenuhi kegiatan kegiatannya di NIBA. Saya harap juga pada teman-teman semua, rekan-rekan semua, ini adalah dorongan buat kita agar menciptakan generasi emas 2045. Bentar Pak, error. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya tutup juga. Saya mungkin selain ini meninggalkan Zoom. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Jepira. Ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Absen deh, absen. Foto. Ya dengar ya Bang. Jadi foto absen nggak bro? Foto Sertifikat udah aman, udah terbit itu sama Riko. Sertifikat udah terbit sama Riko. Oh, udah ya. Udah ada terbit, udah aman. Sertifikat udah terbit sudah. Oh ya, kalau udah